Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang baru ya, yaitu tema 7, kebersamaan. Subtema ke-1, kebersamaan di rumah. Oke, namun sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya, agar setiap pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian mampu membaca teks yang berjudul tentang kebersamaan dalam keluarga. Kemudian selain itu, Ibu harapkan juga pada pertemuan kali ini kalian mampu membacakan teks mengenai perbedaan dari sifat-sifat anggota keluarga, atau mampu membedakan sifat-sifat pada masing-masing yang ada di keluarga kita. Selanjutnya, Ibu harapkan juga kalian mampu memahami penjelasan mengenai pembagian benda yang sama besar ya. Oke. Nah, kebersamaan harus dijaga ketika kita berada di rumah. Jika ada yang merasa kesulitan, maka kita harus membantu. Jika ada permasalahan, maka kita juga harus berdiskusi untuk menyelesaikan. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang mana kebersamaan di dalam keluarga Ino. Nah, setiap ada kesempatan, keluarga Ino selalu berkumpul. Saat Ino dan Ari belajar, ayah dan ibu selalu menemani. Ayah, ibu, Ino dan Arin sering melakukan kegiatan bersama. Kalau tidak ada kegiatan, keluarga Ino berkumpul di ruang keluarga. Mereka saling bercerita. Keluarga Ino hidup rukun. Kebersamaan pada keluarga Ino selalu terjaga. Hari Minggu pagi, keluarga Ino di rumah saja. Mereka tidak pergi keluar rumah. Ayah memperbaiki talang air yang bocor. Ibu, Ino, dan Arin membantu ayah memperbaiki talang air. Setelah selesai memperbaiki talang air, mereka bersantai di teras rumah. Saat bersantai, ayah mendongeng. Ibu dan Arin mendengarkan dongeng ayah dengan asik. Nah, ini cerita kebersamaan di dalam keluarga Ino. Mungkin kalian juga memiliki cerita dalam kebersamaan kalian bersama keluarga ya. Nah, di sini bisa kita contoh bahwa kebersamaan dalam keluarga Ino itu memang rukun, yang mana saling membantu ketika hari libur. Ayah tadi memperbaiki talang air yang bocor. Nah, Ibu, Ino, dan Ani juga sama membantu ayah untuk memperbaiki talang air. Begitupun kita, apabila di antara keluarga kita ada yang mengalami kesulitan, maka jika kita mampu untuk membantu, bantulah. Begitu ya, nah ya, karena kita harus menunjukkan rasa kebersamaan dan kekompakan bersama keluarga kita, sesuai dengan yang dicontohkan oleh keluarga Ino. Nah, saat Ino dan Arin mendengarkan dongeng ayah dengan asik, ibu menghidangkan kue. Nah, di sini kue yang disediakan oleh ibu ya. Jadi saat ayah bercerita itu, ibu menghidangkan kue bolu. Kemudian ibu memotong bolu tersebut. Nah, di sini sudah nampak ya bolunya. Wah, enak ya. Nah, di sini bolunya itu masih bentuknya masih berbentuk lingkaran di sini ya, masih berbentuk bulat. Tapi sekarang tadi ibu sudah memotongnya, bolu tersebut dipotong oleh ibu. Nah, apa bentuk kue bolu setelah dipotong menjadi dua bagian yang sama besar? Kalau tadi sebelum dipotong itu kuenya berbentuk lingkaran, setelah dipotong ini menjadi setengah lingkaran. Oke. Sekarang, nah tadi setelah kue itu dipotong menjadi dua bagian,
pada bentuk kue bolu itu ada satu bagian kue bolu dari dua bagian. Jadi setelah bolu tadi dipotong menjadi dua bagian, sekarang yang setengah bagiannya itu dipotong lagi sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini merupakan satu bagian kue dari dua bagian kue bolu. Kenapa disebut satu bagian kue bolu dari dua bagian? Karena di sini kita lihat kembali, kan tadi bolunya itu awalnya sama ibu dibelah menjadi dua. Namun satu bagian yang ini, yang setengah ini dibelah lagi, maka ini disebut satu bagian dari dua bagian bolu. Nah, jadi memang bagiannya semakin kecil ya, karena dipotong lagi setelah dibelah dua, dipotong lagi yang bagian kue itu tersebut. Oke, sekarang setelah ibu memotong kue, kemudian menghidangkan kuenya, di sana kita sudah mengetahui sifat-sifat dari anggota keluarga. Nah, kita juga mungkin di antara keluarga kita itu sudah ada beberapa yang kalian ketahui mengenai sifat-sifat dari anggota keluarga kita. Di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang menceritakan tentang sifat-sifat dari keluarga kita ya. Nah, perlu kalian ketahui, Tuhan itu atau Allah menciptakan manusia dengan sifat yang berbeda-beda. Begitupun orang-orang di rumah kita. Ada anggota keluarga yang pendiam, ada juga yang banyak bicara, ada juga yang gemar membaca. Meskipun berbeda, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Jika ada perilaku anggota keluargamu yang membuatmu tidak suka, kamu dapat memberitahunya dengan cara yang baik. Suasana rukun serta saling menghormati akan menciptakan kebersamaan. Nah, tadi di dalam cerita Ino, kalian sudah sedikitnya mungkin sudah dapat membayangkannya bahwa contoh dari kebersamaan keluarga Ino itu baik, yang mana mereka itu saling membantu, saling melengkapi, mulai dari ayah, Ino, Arin, dan ibunya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa sifat-sifat setiap orang itu berbeda-beda, karena Allah itu menciptakan manusia itu dengan sifat yang berbeda-beda. Pasti di dalam setiap keluarga itu terdapat perbedaan dari sifat, mulai dari ada yang tadi di dalam ceritanya ada yang pendiam, kemudian ada yang banyak bicara juga, ada yang gemar membaca, ada yang rajin ada yang rajin membantu ibu, ada yang rajin menolong ayah. Itu mungkin banyak sekali sifat-sifat yang bisa kalian bedakan di antara keluarga kalian ya. Nah, itu kalian itu dapat memahami sifat-sifat dari keluarga kalian dengan cara yang mungkin kalian juga sudah sedikitnya mengetahui dari sifat-sifat keluarga kalian. Nah, contoh sifat-sifat anggota keluarga, misalkan ada anggota keluarga yang pendiam dari tadi kita cerita tadi ya, ada juga yang banyak bicara, ada yang gemar membaca, dan ada anggota keluarga yang rajin. Ini merupakan contoh sifat-sifat anggota keluarga. Mungkin ada sifat-sifat yang tidak disebutkan di sini yang memang dimiliki oleh keluarga kalian, tapi ini tidak menutup kemungkinan ini hanya gambaran atau sifat-sifat bagian-bagian dari sifat-sifat yang dalam cerita yang tadi ya. Kalaupun misalkan kalian pasti memiliki cerita terhadap sifat-sifat dari anggota keluarga kalian. Oke, jadi kalian harus mampu mengetahui sifat-sifat dari anggota keluarga kalian. Misalkan kalian punya kakak, sifatnya seperti apa gitu, kalian harus bisa membedakan dan harus bisa menilai sifat-sifat dari anggota keluarga kalian. Kenapa kita harus mengetahui sifat-sifat? Agar nanti ketika kita menghadapi, misalkan berbicara dengan kakak harus seperti apa, berbicara dengan adik harus seperti apa, karena kita perlu memahami sifat-sifat dari anggota keluarga kita. Oke, nah mungkin itu saja yang dapat
dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu tutup dengan salam.